ikuti bersama Mutiara Pagi hari ini. Kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Norce H. Palaberu, dan kepada Ibu Pendeta kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, pendengar setia program Mutiara Pagi di RRI Pos 1 Talaut yang saat ini sudah mungkin dalam persiapan pelaksanaan tugas tanggung jawab untuk dilakukan di sepanjang hari ini. Namun sejenak saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama kita akan belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan yang kita imani akan menjadi terang suluh di sepanjang hari-hari hidup kita. Karena itu sebelum kita membaca, sebelum kita mendengar dan merenungkan bersama, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Mengangkat segala pujian, syukur dan hormat kami kepadamu ya Bapa, atas segala kasih, kemurahan dan kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sehingga di pagi ini kami boleh dibangunkan lagi untuk boleh menerima berkat hari yang baru untuk kami jalani di sepanjang hari-hari hidup kami, sehingga mengawali pelaksanaan tugas tanggung jawab dan rencana kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami hendak mau belajar lagi dari kebenaran firman-Mu, karena kami sungguh mengimani kebenaran firman-Mu lah yang akan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi suluh dan pelita untuk menerangi setiap langkah juang hidup kami. Karena itu ya Tuhan, anugerahkanlah hikmat-Mu, akal budi dan kebijaksanaan kepada kami sekalian, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya maupun pendengar setia program Mutiara Pagi di RRI Pos 1 Talaut ini. Sehingga dengan berkat kebenaran firman-Mu ini, kemanapun kami pergi dan berada dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab masing-masing kami diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, firman yang kita baca di saat ini diambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru. Kita membaca Injil Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-31. Sekali lagi Injil Lukas pasal 16 ayat 19 hingga 31. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop bacaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari sini kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa,
supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan, dan yang tentu disebut berbahagia adalah kita sekalian yang telah membaca, mendengar, teristimewa mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Pendengar yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita di pagi ini saya beri tema pembawa peringatan dan berdiakonia. Sekali lagi, tema renungan kita di saat ini saya beri tema pembawa peringatan dan berdiakonia. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati Tuhan, hari-hari ini kita merasakan kehidupan yang makin individualis. Tentunya masing-masing sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Masing-masing melakukan segala aktivitasnya, sehingga orang terkadang tidak peduli dengan keadaan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Dalam 24 jam terlalu banyak kegiatan yang digunakan dan waktu yang tersita untuk melakukan berbagai hal. Banyak orang menyebutnya sebagai pejuang hidup. Apalagi belakangan kondisi ekonomi kita saat ini tidak sedang baik atau tidak baik-baik saja. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan kesempatan untuk hidup lebih baik. Dan ini terjadi secara global. Di beberapa survei, ketakutan kehilangan pekerjaan dan kekhawatiran menjadi pengangguran, sementara tanggung jawab begitu besar membuat banyak pihak memilih berjuang lebih keras. Manusia makin merasa bahwa ia hanya akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Karena itu, ada 2 hal penting lewat teks bacaan kita saat ini yang patut kita garis bawahi, yang kita mau renungkan bersama, dan ini tentunya menjadi rema dalam perjalanan untuk juang kehidupan kita. Hal pertama, dalam bacaan kita saat ini dikatakan seorang yang ditulis oleh Lukas bahwa orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dengan kemewahan. Dan dikisahkan juga terhadap seorang miskin yang bernama Lazarus, badannya penuh dengan bobrok. Sangat kontras antara kehidupan orang kaya dan seorang yang bernama Lazarus. Mereka bukan hanya dikisahkan berbeda tampilan atau perilaku, tetapi juga ketika tiba di dunia Hades. Hades itu adalah tempat atau alam yang dihuni oleh orang-orang mati. Namanya disebut Hades. Orang kaya itu dalam tempat penghukuman yang begitu panas, sementara Lazarus di pangkuan Abraham. Jadi sangat kontras ketika orang kaya hidup di dunia ini, ia begitu menikmati kemewahannya, sementara Lazarus dalam penderitaan. Tetapi di dunia Hades atau dunia orang mati, terbalik. Orang kaya justru hidup dalam penghukuman yang begitu panas, sementara Lazarus ada di pangkuan Abraham. Dan dari kisah ini kita melihat bahwa perbuatan kita
ternyata menyertai kemanapun kita akan pergi, sampai ke dunia orang mati sekalipun. Dan di kisah ini, dalam kisah dunia orang mati dikatakan bahwa orang kaya itu memohon supaya Abraham mengirimkan Lazarus ke rumah ayahnya untuk memberikan peringatan kepada kelima saudaranya agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Permintaan itu tentunya mustahil. Tak mungkin Lazarus datang lagi ke alam yang berbeda. Tetapi Abraham menyampaikan sebuah penjelasan bahwa peringatan itu sebenarnya begitu mudah dilakukan. Kelima saudaranya telah memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Itulah yang harus didengarkan oleh kelima saudara orang kaya itu. Kita patut merenungkan sesuatu yang penting di situ. Jika mengirimkan Lazarus adalah sesuatu yang mustahil, lalu apa makna jawaban Abraham bahwa ada kesaksian Musa dan para nabi dapat digunakan untuk memberitahukan mereka yang masih ada di dunia ini? Saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, disinilah kita melihat sebuah fakta di balik kemustahilan permintaan orang kaya tadi. Benar bahwa Lazarus tidak mungkin kembali ke dunia. Namun di dunia ini ada orang lain yang menyampaikan firman Tuhan tentang kesaksian Musa dan para nabi dalam teks bacaan kita. Benar bahwa dunia yang terpisah tidak memungkinkan mereka yang telah berada di Hades, dunia orang mati, untuk turun ke dunia ini. Tetapi di dunia ini, kata Abraham, masih ada yang belum berpindah ke Hades, yang masih bisa berbicara, menyampaikan peringatan. Siapa itu? Kitalah, manusia yang diberi tanggung jawab untuk saling memanusiakan manusia lain. Dalam artinya bahwa ketika kita diberi kesempatan hidup di dunia ini, kita diberi kekuatan untuk saling mengingatkan satu kepada yang lain. Jangan menjadi seperti orang kaya menyesal kemudian karena tiada gunanya. Selagi kita hidup di dunia ini, diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan di dunia ini, jadilah sebagai pembawa berita atau peringatan kepada sesama kita, teristimewa mulai dari lingkup keluarga kita masing-masing. Sehingga kita boleh saling mengingatkan satu kepada yang lain, agar penyesalan orang kaya itu tidak menjadi bagian kehidupan kita. Karena semasa mudanya atau semasa ia menikmati kehidupan di dunia ini, ia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah dianugerahkan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan. Maka dari kisah ini kita pun diajarkan agar kita bercermin dari apa yang dikatakan oleh Abraham kepada orang kaya itu, bahwa di dunia ini masih ada kitab atau Musa dan para nabi-nabi lain untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini memotivasi kita agar kitalah yang saling mengingatkan satu kepada yang lain. Jangan terlalu sibuk hanya untuk urusan kepentingan pribadi kita. Kita adalah makhluk sosial, makhluk yang perlu beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan di mana kita hidup dan berada. Dan tentunya kita membutuhkan orang lain, termasuk dengan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu kita sampaikan, agar tidak ada penyesalan seperti orang kaya. Karena terkadang kita terlalu disibukkan untuk menyelamatkan hidup kita sendiri. Tidak ada waktu bagi kita untuk berbagi atau membagikan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Mengenai hukuman Tuhan misalnya, mengenai kabar baik misalnya, mengenai hal-hal yang menyangkut kehidupan kita yang ada di dunia ini sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Karena kita selalu disibukkan dengan aktivitas kita untuk menumpuk harta dunia. Karena itu lewat kebenaran firman Tuhan, di pagi ini hal yang pertama yang kita lakukan adalah menjadi pembawa berita kabar baik kepada sesama.
untuk saling mengingatkan agar tidak ada penyesalan di dunia Hades nanti, sebagaimana orang kaya tadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang penting bagi kita untuk terus berjuang agar kita tidak hidup dalam kemelaratan, tetapi diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini agar kita pun tetap ada rasa kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Jangan kita fokuskan hidup ini hanya untuk bekerja. Ingat bahwa kita adalah sekali lagi makhluk sosial. Karena itu, berdoalah dan bekerjalah agar kita senantiasa dipakai Tuhan untuk menjadi alat kesaksian bagi banyak orang. Kemudian hal yang kedua dari kebenaran firman Tuhan saat ini adalah bagaimana kita mau berbagi dengan sesama. Yesus memulai kisah ini dengan menggambarkan dua tokoh sebagaimana dikatakan tadi yang sangat kontras. Orang kaya yang selalu berpakaian mewah karena apa yang dicapainya, tetapi dari sisi lain ia tidak bisa peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena dalam bacaan kita dikatakan bahwa Lazarus itu terbaring di depan pintu rumah orang kaya. Bukan hanya cerita bahwa orang kaya ini tidak mengenal Lazarus. Secara otomatis kalau Lazarus ada di depan pintu orang kaya, berarti orang kaya ini tahu bahwa ada seseorang yang seharusnya ia perhatikan, bahwa orang tersebut atau Lazarus dalam bacaan kita ini membutuhkan uluran tangannya. Tetapi saudara-saudara, pada kenyataannya sesuai teks tidaklah demikian. Ia tidak peduli dengan Lazarus, seorang pengemis miskin yang lagi ada dalam penderitaan karena borok yang dialaminya, bahkan ketiadaan makanan untuk dinikmatinya. Dan ia posisinya terbaring di depan pintu rumah orang kaya, berharap bahwa ia mendapatkan sisa-sisa atau rema-rema dari meja si kaya ini. Muncul pertanyaan dalam bacaan saat ini bahwa mengapa orang kaya itu dihukum ketika ada di dunia Hades. Jawabannya bukan karena ia kaya, tetapi karena ia gagal menggunakan kekayaannya untuk melayani sesama. Ia memiliki kesempatan untuk menolong Lazarus, namun ia lebih memilih untuk mengabaikannya. Karena itu Abraham dalam bacaan kita tadi menegaskan, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk sekarang akan berbalik. Ketika ada di dunia Hades, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau yang sangat menderita." Ini menjadi pengingat bahwa berkat yang orang kaya itu miliki harus digunakan untuk kebaikan bagi sesama, bukan untuk dinikmati oleh diri sendiri. Memang betul itu kekayaan dimiliki dengan perjuangan, tapi apa artinya kalau orang miskin yang sudah ada di depan rumah kemudian kita tidak peduli? Karena itu dari kisah ini kita harus diajak untuk berdiakonia, melayani sesama. Kata berdiakonia berasal dari kata dasar diakonia, dalam bahasa Yunani diakonos, yang berarti pelayanan. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, dari kisah ini kita diajarkan untuk bagaimana juga kita harus memberi terhadap sesama kita. Sehingga ada beberapa poin yang dapat kita ambil dari kata diakonia, yang bukan hanya tentang memberi uang, bukan hanya tentang memberi harta atau makanan, tetapi tentang pertama, kita harus peka kebutuhan orang lain. Lazarus dalam penderitaannya sudah berada di depan pintu orang kaya, tetapi orang kaya dalam teks bacaan kita tidak peduli, mengabaikannya begitu saja. Kemudian diakonia yang kedua, ada aksi atau tindakan nyata, bukan hanya sekedar kasihan, bukan hanya sekedar merasa ibah, tetapi ada tindakan nyata yang harus diperbuat. Dan yang ketiga, sebagai umat ciptaan Tuhan kita harus menghidupi kasih Kristus terhadap sesama.
Dalam hal ini menjadi saluran berkat bagi sesama. Karena itu saudara-saudaraku, ketika kita melayani, kita sudah sedang menghidupi kasih Tuhan dalam tindakan nyata. Karena dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan, Yesus berkata, apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jangan menunggu sampai akhirnya kita terlambat seperti orang kaya dalam kisah ini, karena penyesalan ada di ujung atau di akhir. Karena itu ketika kita masih hidup, ketika kita masih memiliki kesempatan untuk melakukan segala yang baik, berbagi dengan sesama, melayani sesama dengan apa yang kita miliki, lakukanlah itu dengan sukacita. Jangan menunda-nunda atau menunggu dulu sesuatu yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi, diberkati Tuhan, dari dua hal penting yang disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan, mengajak kita sekalian untuk melakukannya dengan tindakan nyata, saling mengingatkan dalam menjalani hidup ini, dan peduli terhadap sesama. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk saling membangun satu kepada yang lain. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat patut kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Atas segala kasih kemurahan-Mu yang memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk ada dalam kebersamaan belajar dari kebenaran firman-Mu di pagi ini, sehingga mengawali pelaksanaan tugas tanggung jawab rencana kerja kami di sepanjang hari ini maupun di hari yang akan datang. Oleh kebenaran firman-Mu, kehidupan iman kami dikuatkan dan dikokohkan. Karena itu diberkati pendengar setia program Mutiara Pagi yang saat ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mulai dari mereka yang sudah lanjut usia dalam ketaatan kesetiaan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau terus memberkati kehidupan mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga ketika kesempatan hidup itu masih ada ya Tuhan, mereka juga tetap menjadi pelaku firman yang hidup bercermin dari kebenaran firman-Mu di saat ini. Segala petuah, segala peringatan, segala hal yang baik akan mereka sampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Karena itu diberkati mereka ya Tuhan dalam masa lanjut usia mereka untuk dapat menikmati kehidupan di dunia ini dengan sukacita iman. Diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, sekalipun mereka mungkin saat ini ada dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan, semua itu tidak akan menjadi penghalang bagi orang tua lanjut usia untuk terus berbuat kebaikan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi generasi-generasi selanjutnya. Karena itu ya Tuhan, bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia sebagai pendengar setia program Mutiara Pagi di saat ini, kehidupan mereka, hari-hari hidup mereka yang jalani bersama dengan orang-orang dikasihi, anak cucu mereka, kami taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Diberkati kehidupan rumah tangga keluarga masing-masing kami, diberkati kehidupan bersama dalam tanggung jawab iman untuk membangun kehidupan keluarga Kristen yang sejati, untuk membangun kehidupan rumah tangga keluarga kami masing-masing. Ajarkanlah kami untuk tetap saling mengingatkan satu kepada yang lain. Ajarkan pula kami untuk tetap peduli terhadap sesama kami. Karena dengan demikian berkat-berkat Tuhan akan terus boleh kami alami dan nikmati di sepanjang hari-hari hidup kami. Dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab masing-masing mereka ya Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati menyertainya, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan dan kerjakan baik di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka di pasar, di kebun, bahkan di laut sekalipun, Engkau tetap menyertai dan memberkati mereka ya Tuhan, sehingga perjuangan mereka tidak sia-sia. Ketika mereka pun berhasil, itu pun bukan hanya semata-mata untuk pribadi mereka sendiri, tetapi juga boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karena itu setiap aktivitas, tugas rencana kerja mereka kami letakkan ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Bahkan banyak hal-hal yang menjadi kerinduan dalam hidup kami
untuk masa depan anak-anak kami, perjuangan bersama dengan anak-anak kami pun diberkati Tuhan, sehingga masa depan yang gemilang boleh menjadi bagian kehidupan mereka. Jauhkan kehidupan kami sekalian dari segala hal yang tidak baik, tetapi biarlah sukacita damai sejahtera daripadamu menyertai setiap juang langkah kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini masih ada dalam keadaan yang tidak baik. Kami percaya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan semua akan boleh terselesaikan dengan sukacita iman. Karena itu diberkati pemerintah bangsa dan negara ini. Anugerahkanlah hikmat, akal budi dan kebijaksanaan agar setiap tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah bangsa dan negara ini pun berkenan kepada Tuhan. Dan itu tentunya mendatangkan sukacita yang kami rindukan sebagai satu kesatuan bangsa dan negara ini. Dijauhkan dari perselisihan, pertikaian, amarah dan kebencian. Dijauhkan dari segala hal yang tidak mendatangkan sukacita. Tetapi ketika dalam perjalanan hidup sebagai satu bangsa dan negara, ketika kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan kehidupan ini, kami taruhkan semuanya ke dalam tangan kuasa kasih sayang Tuhan. Diberkati pemerintah daerah, kabupaten, kepulauan, talaut dalam tanggung jawab kepemimpinan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya menganugerahkan roh hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, sehingga tugas tanggung jawab kepemimpinan mereka pun akan mendatangkan sukacita, berkat dan damai sejahtera di bumi Porodisa yang kami pijak dan cintai ini. Karena itu ya Tuhan, mereka yang diberi tanggung jawab untuk memimpin daerah ini pun kami taruhkan semuanya ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Dijauhkan dari segala hal yang tidak dikehendaki, tetapi biarlah sukacita damai sejahtera daripada Tuhan akan menjadi bagian kehidupan mereka yang diberi tanggung jawab untuk memimpin daerah yang kami cintai ini. Diberkati kami yang tinggal dan diam di dalamnya dari Tinonda sampai Napom Baru, sehingga kami pun tetap hidup saling topang menopang, saling mendoakan, saling mengingatkan satu kepada yang lain bercermin dari kebenaran firman-Mu, dan juga kami dimampukan untuk saling berbagi satu kepada yang lain, agar hidup rukun dan damai, hidup penuh dengan ketenangan akan menjadi bagian warna kehidupan kami yang mendiami bumi Porodisa yang kami cintai ini. Dijauhkan dari pertikaian, perselisihan, amarah dan kebencian, tetapi biarlah damai sejahtera-Mu yang menuntun kami sehingga kami boleh bergandengan tangan untuk melangkah bersama menikmati hidup yang penuh dengan berkat jasmani maupun rohani di bumi Porodisa yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan. Kami pun tak lupa mendoakan kehidupan orang-orang yang saat ini mungkin dalam pergumulan karena berbagai persoalan hidup mereka. Kami percaya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami akan senantiasa mengasihi mereka. Bagi mereka yang sakit, yang mungkin dirawat baik di rumah, di puskesmas, di rumah sakit, di mana saja mereka saat ini dalam usaha dan perjuangan pengobatan mereka, kami percaya Tuhan akan menjadi tabib yang agung melalui perjuangan untuk memperoleh berkat kesembuhan. Bagi mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai dan kasihi, Tuhan adalah sumber penghiburan dalam hidup ini, akan senantiasa menganugerahkan penghiburan yang kekal bagi mereka sekalian. Bahkan dengan berbagai pergumulan hidup ini, kami percaya Tuhan yang Maha Tahu akan mengetahui segala gumul hidup kami. Karena itu kami hanya bawa di dalam nama Tuhan kami yang adalah sumber kehidupan dan kekuatan. Karena kami tahu tanpa campur tangan Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Diberkati hamba-hamba-Mu yang ada di lembaga penyiaran RRI Pro 1 Talaut ini, mulai dari pimpinan, seluruh pegawai, aparat sipil negara, bahkan seluruh karyawan, tenaga honorer, cleaning service, security, dalam tupoksi masing-masing mereka. Tuhan akan terus memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu di tempat ini, baik mereka yang masih ada di rumah dalam persiapan menuju tempat ini, maupun mereka yang sudah berada di lapangan, bahkan mereka yang sudah beraktivitas yang ada di studio di saat ini. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, memampukan mereka untuk memberi yang terbaik dari tanggung jawab yang mereka lakukan, sehingga semua yang mereka lakukan pun berkenan di hadapan Tuhan. Segala program-program yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini pun kami taruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, sehingga semua informasi yang disampaikan mendatangkan sukacita bagi kami sekalian yang boleh menjangkau setiap program-program yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini. Terima kasih Tuhan. Segala tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini kami letakkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini menjadi doa permohonan syukur kami. Ini yang menjadi pinta harap kami kepadamu.
Sendengkanlah telingamu, dengarkanlah seruan kami, sambil kami memohon ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Ya, pendengar Pro Satya dari Talot, demikian kita sudah ikuti bersama Mutiara pagi hari ini bersama Ibu Pendeta Norce Halabero. Dan kepada Ibu Pendeta kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, juga memberkati kita semua yang sudah mengikuti Mutiara pagi hari ini. Kami sudah dulu sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi Mutiara pagi di edisi besok di jam yang sama.